Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Pasaraya Padang, rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Sholawat dan salam kita doakan pula buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik bagi kita. Kajian zuhur kita hari ini Ahad tanggal 20 November 2022 saya sampaikan dengan judul Kiat Meraih Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kiat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti semuanya sangat menginginkan agar kita mendapatkan semaksimalnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di sepanjang kehidupan kita, baik selama di dunia ini maupun sampai di akhirat nanti. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata rahmat sebanyak 114 kali yang tersebar dalam 59 surat dalam Al-Qur'an itu. Di antaranya misalnya kita temukan dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Begitu istimewanya dan tingginya nilai dari rahmat itu. Jamaah zuhur rahimakumullah, tentu kita ingin tahu lebih dalam lagi seperti apa itu rahmat Allah. Dalam artian sempit, rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Tapi lebih luas dari itu, selain rahmat itu berarti adalah kasih sayang Allah, juga berarti kebahagiaan, ketenangan hidup, kelapangan, kemudahan, keamanan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk pada lingkup rahmat. Dan begitulah sampai nanti seseorang menemui ajalnya disebut mendapat rahmat kalau orang itu mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Dan berlanjut juga rahmat itu setelah di akhirat nanti, di alam barzah, kuburnya dijadikan taman surga. Kemudian ketika dibangkit di yaumul ba'ats, berkumpul di padang mahsyar, ditempatkan di tempat naungan sehingga tidak merasakan kenyerian padang mahsyar. Terus sewaktu dipersilakan
meniti jembatan Shiratal Mustaqim, lolos bahkan melewatinya secepat kilat, dan selanjutnya disambut oleh malaikat Ridwan dengan ucapan salamun alaikum, selamat kamu ya, tibtum, kamu memang orang-orang yang baik, fadkhuluha khalidin, maka silakan kamu masuk ke dalam surga ini, kamu kekal di dalamnya. Dan itulah gambaran dari luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama telah membagi rahmat itu kepada dua. Pertama ada rahmat ammah, rahmat secara umum. Nah, rahmat secara umum ini adalah bersifat madah duniawiyah, secara materi duniawi. Nah, diberi kita rezeki, nikmat, kesehatan, kemudahan dalam urusan kita, nah itu termasuk rahmat, tapi itu rahmat materi duniawi, dan itu juga kita butuhkan. Kemudian yang kedua, rahmat khassah, rahmat secara khusus. Nah, itulah kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, kelapangan, kemudahan, perlindungan, dan sampai nanti mulus sampai masuk surga, itu adalah rahmat khassah, dan itu lebih kita butuhkan lagi. Nah, oleh karena itu marilah kita dalami bagaimana kiatnya agar bisa kita semaksimalnya dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat terbatas ini, saya sarikan 5 kiat untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mantapkan terus iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita pada 6 rukun iman mantap saja. Kemudian bertakwa, jalankan apa yang diperintah, tinggalkan semua yang dilarang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 155. Hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan dia kepadamu, yang penuh dengan keberkahan, maka ikutilah Al-Quran itu dan bertakwalah agar kamu dapat rahmat. Yang kedua, teruslah berbuat ihsan, berbuat yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari ibadah, kemudian akhlak kita, terus pekerjaan-pekerjaan kita, berikan yang terbaik, maka itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Teruslah berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan harap, sesungguhnya rahmat Allah amatlah dekatnya kepada orang yang terus berbuat yang terbaik. Yang ketiga, terus tebarkan kasih sayang pada siapapun, baik kepada sesama manusia, kepada hewan, bahkan alam semesta. Tebarkan kasih sayang. Sebagaimana sabda Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua yang ada di bumi, niscaya yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, juga akan sayang kepadamu. Yang keempat, terus mantapkan semangat kita berjihad di jalan Allah dengan segala apapun yang ada pada diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang mantap beriman, mau berhijrah serta berjihad di jalan Allah, merekalah yang akan terus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, senantiasa kita jadikan sosok Rasulullah sebagai teladan utama dalam kehidupan kita.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah adalah pada diri Rasulullah itu contoh tauladan terbaik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu bagi orang yang terus mengharapkan rahmat Allah dan kehidupan yang lebih baik lagi di kampung akhirat nanti, dan orang itu sangat banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah intisari dari kajian zuhur kita kali ini, kiat meraih rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk memaksimalkan meraih rahmatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.